Video kita sebelumnya yang bahas tentang cara menjinakkan ikan koi secara alami, saya cantumin di sini, itu masih rame yang nonton. Tandanya masih banyak penghobi koi yang koinya belum jinak. Paling tidak ada 3 tingkatan ikan koi jinak di kolam seperti apa. Itu mau kita tunjukin sekarang. Langsung aja ya ke yang pertama. Kayak yang di kolam ini nih. Jadi kondisinya begitu saya datang atau manusia datang siapapun, dia mulai ngedekat, habis itu langsung turun. Jadi nggak deket-deket banget gitu. Sini kita coba kasih makan. Kita lempar dulu aja ya. Ini udah ngumpul, pada ngumpul di tempat makan biasanya, langsung dimakan. Mau ya langsung. Jadi udah nggak takut-takut gitu, pokoknya begitu dikasih makan langsung naik aja. Tapi di atasnya nggak lama, begitu makanan dapat langsung turun lagi, hit and run. Kalau ini campur, jadi ini nggak jantan semua. Ini yang betinanya juga banyak. Tapi yang betina pun perilakunya sama. Masih jenisnya, ini ada Kohaku, Sanke, Soa, Karashi ada Slayer, termasuk penjinak ya harusnya. Sini ada juga Caramel Slayer, ada Caramel biasa. Emang inisiatornya biasanya mereka sih. Jadi, nah ini kita coba kasih hand feeding, masukin tangan, nggak bisa, nggak mau. Malah turun di bawah. Takut, nah begitu tangannya diangkat dari kolam, nah dia baru mau makan lagi. Jadi sebenarnya ini mereka udah lumayan jinak ya, cuma belum sedekat itu kalau dikasih hand feeding terus mau gitu, belum seakrab itu deh. Nah ini malah lebih jinak nih kucing ini nih. Atau jangan-jangan mereka takut sama kucing, makanya jauh. Ngejauh dari kucing. Coba kita lihat lagi ya. Ini ngumpul di sana tapi tetap nggak mau makan. Makannya 1-2 ekor aja yang mau. Nah, ini udah familiar banget sama kucing yang ini. Nah, udah masuk, oke kucingnya udah nggak ada ya di sekitar kolam. Kita lihat reaksinya, mau mulai makan lagi tapi tetap kayak tadi. Nah ini coba saya duduk, dimasukin tangan lagi, reaksinya ya sama kayak tadi. Belum mau lah, belum mau ngedekat kalau tangan kita masuk. Ini saya posisi duduk, dia malah banyak yang ngejauh. Jadi ya udah mulai akrab sih, cuman nggak sedekat itu. Padahal mereka ini paling lama di sini, jadi dibandingin kolam yang di farm, ini jauh sebelum saya mulai breeding dan jualan koi, kolam ini udah ada dan kondisinya kayak gini. Itu karena nggak ada cagoy, 1 ekor pun di sini nggak ada cagoy. Jadi jinaknya baru kayak gitu, tingkat 1. Cukup jinak lah. Cuman kalau buat hand feed, belum bisa. Nah ini yang kedua kita lihat ya. Nah ini kolam yang di farm, yang isinya campur, ada cagoy beberapa ekor. Begitu saya datang langsung nyamperin. Nyamperinnya mangap-mangap kayak gitu, minta makan. Nah, saya masukin tangan, mengedekat. Jadi nggak ngejauh kayak yang tadi, begitu tangan masuk. Begitu dikasih makanan, hand feed, langsung mau ya. Nah ini yang cagoy mengincarnya makanan yang di tangan. Yang lainnya meskipun pakan yang di tangan saya banyak, tetap ngincarnya pakan yang ngapung. Jadi orientasinya ke makanan gitu. Jadi ke kita nggak takut, udah mau hand feed,
Cuman dia orientasinya ke makanan, jadi menganggap manusia sebagai, kalau ada manusia ke situ ya dia pasti bawa makanan. Kalau nggak bawa makanan tetap nyamperin sih, cuman lama-lama ditinggal juga. Ah, nggak bawa makanan nggak asik loh gitu. Jadi udah mulai akrab lah ini, udah mulai dekat deh. Ya minimal kayak gini lah. Di kolam kolam yang tadi, yang di rumah, itu saya pengen bikin jadi minimal lebih jinak, jadi kayak gini lah. Bisa hand feed. Kenapa sih koi harus jinak ya? Biar seru aja. Kita experience kita pelihara koi jadi lebih asik. Terus juga koinya juga jadi lebih sehat karena kan dia nggak takut manusia ya, nggak yang ngerasa terintimidasi sama kedatangan manusia gitu, malah senang karena ngelihat manusia datang itu artinya makan. Nah, itu bagus lah, lebih lebih sehat, lebih nggak gampang sakit. Oke, itu yang tingkatan kedua, udah bisa hand feed. Cuman ya gitu orientasinya masih ke makanannya, bukan ke orangnya. Terus kalau diperhatiin lagi di kolam ini, malah yang paling jinak sebetulnya bukan cagoy. Tadi ada siro sama karasi yang lebih jinak dari cagoy, lebih berani ngedekat gitu ke tangan ya. Efeknya si cagoy ini ketika masuk di kolam, dia mempengaruhi yang lainnya jadi jinak juga, bahkan bisa lebih jinak daripada cagoy itu sendiri. Nah ini langsung aja kita lihat tingkatan yang ketiga. Ini mayoritas isinya cagoy, hampir 90% cagoy. Kalau ini mah nggak usah dikasih pakan, jadi kita deketin tangan aja udah nyamperin semua, udah ngumpul. Jadi kalau yang pertama tadi kan ya udah akrab sih, cuman belum sedekat itu buat hand feed. Yang kedua udah lebih dekat, mau hand feed, mau disuapin. Kalau yang ini udah nggak butuh pakan, kamu datang aja aku udah seneng kayak gitu modelnya. Udah sayang lah ya. Nah ini ideal sih, ini jinaknya jinak banget sih. Cuman sangat wajar ya, karena ini 90% cagoy dan ini semuanya betina, jadi bisa jinak banget kayak gini. Kalau cagoy yang jantan ya jinak juga, lebih jinak lebih dari jenis yang lain. Cuman tetap nggak bisa lama-lama di atas sejinak ini. Kalaupun dia mau hand feed naik mau, cuman sebentar aja langsung turun. Nah, ini yang hiutsuri juga nih. Ini kita mau breeding hiutsuri nanti bulan Januari ya. Jadi sengaja saya gabung sama cagoy juga biar lebih jinak. Cipratin air sedikit, langsung ngerasa dipanggil, langsung baris ngumpul lagi. Padahal ini jadi kondisi mereka ini bukan lagi lapar minta makan loh. Mereka ini udah dikasih makan pakai auto feeder sehari 5 kali. Jadi harusnya sih nggak ini ya, maksudnya bukan ngedekat karena cari makan. Itu di atas bisa dilihat kan ada mirip toge itu. Itu kotoran ikan, kotoran mereka. Ini saya ambil ambil gambar videonya sekitar jam setengah 12 siang. Lalu jam 11 itu waktunya makan, jadi harusnya kondisinya masih kenyang karena porsinya udah dipas lah, udah kita ukur kayak gitu intinya. Jadi kolam ini tingkat kejinakannya, level kejinakannya masih level 1, masih belum bisa hand feed. Ini saya mau coba masukin 2 ekor cagoy di sini belum ada. Nanti di video selanjutnya kita lihat reaksinya seperti apa, apakah bisa jadi jinak juga. Minimal level 2 lah, kayak tadi bisa hand feed gitu. Syukur-syukur bisa
bisa jinak semua kayak yang di Cagoy tadi, cuman nggak berharap banyak lah, pokoknya bisa hand feed aja dulu. Terus teman-teman di rumah kalau masih ada yang koinnya belum jinak malah cenderung liar, silahkan ditonton lagi videonya yang sebelumnya cara menjinakkan ikan koi secara alami step by step seperti apa. Terus kalau udah ada yang nyobain caranya belum berhasil juga, mungkin penyebabnya adalah kalian belum subscribe. Nah itu. Jadi oke, gitu aja. Kita lihat kelanjutannya seperti apa. Apakah setelah dimasukin 2 cagoy di kolam ini bisa jadi hand feed, bisa lebih jinak dari ini. Nantikan di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like kalau suka videonya. Di subscribe buat yang belum. Makasih banget yang udah subscribe. Terus nyalain lonceng notifikasinya juga. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ kita lihat reaksinya kayak gimana, berapa hari bisa jinak.